Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Ngobras untuk edisi siar hari ini Minggu 11 Februari 2024. Bersama saya Dian Lestari akan mengawal acara ini tentunya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Ya pendengar, di acara Ngobras malam hari ini kita akan berbicara menelusuri jejak budaya dan prinsip hidup orang Kajang. Nah, kita nanti akan berbincang dan mengulik seperti apa jejak budaya dan prinsip hidup orang Kajang bersama kedua orang narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Haji Mustafa Muhammad Asyad. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Iya, saya panggilnya apa nih Pak enaknya? Bisa dipanggil Daeng. Ya. Daeng sajalah yang lebih akrab untuk masyarakat Kalimantan Barat dengan ada di sini. Opu Daeng Manambung, jadi lebih asik. Baik Pak Daeng. Disapa. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Andi Misralena Patajai. Bener ya Ibu ya? Iya benar Mbak. Mohon koreksi kalau salah saya menyebutkan nama Ibu. Iya. Ini enaknya dipanggil Ibu siapa Bu? Ibu Andi. Ibu Andi Ibu aja. Andi, Ya. Ibu Andi aja ya. Baik. Dan kita masih menantikan narasumber kita yang ketiga, nanti ada Bapak Said Jamaluddin yang sedang menuju ke OTW ya, ke studio kita di Pro 1 RN Pontianak. Baik, ini Pak Daeng dan Bu Andi kayaknya tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya persilakan kepada Pak Daeng dulu untuk memperkenalkan diri. Ini saat ini Pak Daeng menjabat sebagai apa? Silakan Pak Daeng. Oke, baik. Pemirsa RRI 1 Pro 1 FM Pontianak 104.2 FM yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kami hadir di sini untuk menyampaikan pesan-pesan Toriolo. Toriolo itu bahasa Bugisnya itu konjonya orang-orang zaman dulu yang punya prinsip. Jadi kami juga ingin mentransmisikan, meneruskan nilai-nilai yang bagus itu bukan cuma kepada orang-orang Kajang, tapi orang Bulukumba, tapi mungkin kepada komunitas lain yang masih teguh memegang prinsip-prinsip hidup yang baik, baik di dalam Bulukumba ataupun di perantauannya. Pemirsa, kami di sini hadir mewakili komunitas kerukunan masyarakat Bulukumba, di mana pada tanggal 20 Januari 2024 kemarin kami dikukuhkan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Masyarakat Bulukumba oleh Dewan Pimpinan Pusat KMB yang ada di Jakarta. Tugas kami pertama adalah bagaimana masyarakat atau orang-orang Bulukumba yang berada di rantau dapat terkonsolidasi, tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya dan saling mencintai, saling mengasihi sesama komunitas dan sesama manusia yang ada di mana dia pun berada. Jadi kami sangat patuh dengan prinsip hidup di mana kami berada langit dijunjung, ya, di situ kami berada. Jadi itulah kami berada di sini. Nah, sehari-hari saya adalah seorang yang bergerak di bidang profesional. Kebetulan saya di Pelabuhan Indonesia Persero Pontianak, Mbak. Iya. Jadi banyak berinteraksi dengan pelaut, banyak berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat yang berada di kalangan bawah, terutama buru-buru pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat, dan juga tentu para pebisnis yang berhasil dan sukses karena dia memegang teguh prinsip-prinsip dasar atau fundamental value dalam hidupnya. Jadi malam ini dengan Andi Misralena Patajai, kebetulan beliau ini adalah bendahara dari KMB Kalimantan Barat, dan juga subhanallah kami bersyukur kami sama-sama dulu sekolah di Bulukumba. SMA yang satu, angkatan yang sama, dan ketemunya di Kalimantan Barat. Jadi ini suatu anugerah yang luar biasa dari Allah bahwa perjalanan ini bukan kita yang mengatur, ternyata Allah yang mengatur kita dalam perjalanan ini. Tentu kami banyak bersyukur, alhamdulillah
kami bisa diajak ke sini untuk menyampaikan mungkin cerita-cerita masa lalu yang bisa kita tarik kembali ke masa kini, tentu untuk menyambut masa depan. Tentu masa depan itu bukan perkara biasa, tapi perkara serius yang harus kita hadapi, karena kita tidak boleh gagal dalam hidup. Tidak boleh kita merana dalam kesepian di akhir masa hidup kita, kan gitu. Harus bahagia dunia maupun di akhirat nanti. Nah, untuk itulah kita perlu pegang-pegang prinsip. Saya pikir itu ya Mbak Dian, mungkin dulu Ibu Misralena dulu ingin menyapa pemirsa RRI Pro 2 FM di seluruh Kalimantan Barat, bahkan nasional ini Mbak ya. Baik. Oke. Ya, saya ke Ibu Andi, silakan Ibu Andi. Ini Ibu Andi sendiri merupakan bendahara ya di KMB. Jadi gimana nih Ibu? Ibarat kata kita kan berkumpul ya Bu ya di tanah rantau gitu ya Bu ya. Silakan Ibu sekalian perkenalkan diri. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa pemirsa RRI Pro 1 FM 104,2 ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Andi Misralena. Di KMB atau di Kerukunan Masyarakat Bulukumba itu sebagai bendahara ya, bendahara KMB. Kemudian sebagaimana kita ketahui tadi oleh Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa KMB ini baru lahir ya Mbak Dian ya. Baru sebulan ya. Iya, belum sebulan untuk dikukuhkan. Berawal dari baru pertama berarti ini ya. Iya. Jadi ini kegiatan kami yang pertama untuk dalam hal untuk siaran ya. Sekaligus untuk memperkenalkan KMB di masyarakat Kalimantan Barat, bahkan sampai ke nasional ya gitu. Jadi KMB ini adalah suatu komunitas yang dimana isinya adalah orang-orang perantau masyarakat Bulukumba, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dan sebagai pilar dari KKSS, ya, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, yang mana kita ketahui ada beberapa kabupaten di sana ya, sekitar 34 ya Pak ya. 24 kabupaten, salah satunya itu adalah Kabupaten Bulukumba. Nah, malam ini kita akan mengangkat tema yaitu menelusuri jejak budaya dan prinsip hidup orang Kajang. Nanti mungkin kita akan lebih banyak bercerita dengan narasumber yang satunya yang memang berasal dari suku Kajang. Kalau saya sendiri itu berasal dari Desa Arah, yaitu Bulukumba bagian timur di Kabupaten Bulukumba, yang terkenal dengan pinisi ya, pembuat sebagai kapal ya, kapal pinisi. Kalau di istilah di Bulukumba itu Panrita atau Panrita Lopi. Jadi saya kebetulan berasal dari Desa Arah sebagai desa yang pandai ya, Panrita ya, pandai untuk membuat perahu. Nah, kemudian keseharian saya di sini di Kalimantan Barat itu saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi ya, di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu untuk yang instansi saya. Kemudian kegiatan saya yang lainnya adalah ini berangkat dari untuk menghidupkan budaya Sulawesi Selatan. Saya juga merekrut beberapa anak-anak yang memiliki hobi di bidang seni, terutama di seni tari dan seni menyanyi ya, lagu. Itu kami punya sanggar yang mana di situ memang saya tujuan utamanya atau misinya adalah memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan. Nah, termasuk dalam hal ini adalah di budaya seni budaya yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, itu mungkin selintas tentang saya. Baik. Itu tadi pendengar perkenalan kita kedua narasumber, ada Pak Daeng dan juga Ibu Andi. Pak Daeng, ini kita juga ingin tahu karena ini kan KMB ini kan baru saja terbentuk ya Pak Daeng ya. Kita juga ingin tahu sebenarnya orang-orang Bulukumba yang ada di Kota Pontianak banyak kah Pak? Ya,
Kalau dikatakan ini kan baru Bu ya, Iya. kemudian baru kita melakukan konsolidasi. Kemarin alhamdulillah salah satu organisasi paguyuban yang baru muncul, tapi pada saat kami laksanakan acara itu banyak yang hadir Iya. ternyata. Jadi Bulukumba itu ada di Kota Pontianak, utamanya di sekitar kota dan sekitar Kuburaya, yang ada di pesisir-pesisir kayak di Kakak, kemudian di Bengkayang itu adanya di Sungai Raya, yang berkaitan dengan pulau-pulau, Pulau Kabung dan sekitarnya. Dia hidup di masyarakat nelayan. Nelayan. Kemudian ada juga yang hidup di desa di Kabupaten Sanggau, di Batak Balai Karangan, Balai Karangan. dan sampai ke perbatasan. Nah, kebetulan ini saya lihat yang paling banyak adalah kawan-kawan dan saudara-saudara kami yang menjadi PMI, pekerja migran Indonesia di Malaysia atau di Sarawak dan sekitarnya. Dan itu mereka memilih berdiam di sekitar perbatasan Kuci, di Entikong. Nah, di sana membangun komunitas supaya lebih mudah dia berinteraksi keluar masuk ke area Malaysia sana, dan ya. membantu saudara-saudara yang datang dari sana, bukan cuma orang Bulukumba tapi hampir seluruh kabupaten. Teman-teman inilah yang memfasilitasi untuk mendapatkan akses untuk bekerja di negara tetangga kita. Seperti itu. Jadi memang banyak di komunitas, kayak di transportasi, di di perkebunan, pertanian, karena kami ini kan memang senangnya itu melaut, merantau. Kayak saya misalnya lari-larinya juga kaitannya dengan laut, kaitannya dengan sungai, kaitannya dengan kapal gitu. Jadi gitu Mbak Dian. Karena jadi mungkin ini memang udah ada darahnya pelaut gitu ya Pak ya, nenek moyang dulu ya. Iya. Jadi Bulukumba ini unik Bu. Iya. Uniknya kenapa? Dari sekian kabupaten yang ada, satu-satunya yang punya etnik beda dan eksklusif, dalam tanda petik ya, bukan eksklusif yang negatif, adalah ada Kajang. Suku Kajang. Suku Kajang. Ini suku Kajang ini belum ada penelitian yang begitu komprehensif mengungkap sudah berapa lama dia ada di sana. Sudah berapa lama dan tahun berapa dia muncul komunitas ini. Makanya disebut dengan Kajang, Toriolo. Toriolo itu orang semula jadi. Jadi menurut orang Kajang, kamilah yang pertama kali diturunkan Tuhan di bumi ini. Jadi itu orang Kajang. Makanya di sana di Kajang itu ada namanya Positana. Positana itu pusat. Kalau kita itu pusat kita nih, pusat ibu kita itu ada di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah tempat itu masih terlestari dengan baik, terjaga, dan masih dianggap sebagai tempat-tempat yang suci untuk diamankan. Yang kedua Bu, Kajang ini ada Topan Rita Lopi. Topan Rita ini dalam bahasa agamanya itu adalah waliullah, wali Allah. Orang-orang suci yang dalam tanda petik itu zaman dulu diartikan sebagai orang yang turun dari langit, diturunkan ke bumi. Topan Rita. Nah, Topan Rita ini yang mengajarkan tentang bagaimana membuat kapal. Ibu bisa bayangkan, sebelum ada peradaban modern, sebelum kita mengerti tentang kapal, ukuran kapal, size kapal, bentuk-bentuk, orang Bulukumba ini, orang Ara ini, orang Tanah Beru ini sudah mendesain kapal hebat Bu. Bahkan bisa sampai ke Amerika, sampai ke Madagaskar, membawa rempah-rempah, membawa dagangan sebelum ada bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Marco Polo Marco Polo. Itu sudah ada. Pertanyaannya begini, dari mana mereka belajar tentang arsitektur? Bagaimana dia mengukur kapal itu? Dia itu tidak punya sekolah Bu. Nggak pernah dia bersekolah, nggak pernah dia belajar tentang ukuran kapal. Dan ketika dia bikin, subhanallah itu semuanya presisi. Sampai sekarang, until now, shipbuilding masih ada di sana dan dijadikan sebagai tempat wisata. Mbak Dian harus ke sana deh membuktikan bagaimana namanya Topan Rita itu hadir di bumi ini untuk menceritakan atau untuk berkarya, menyatakan kekuasaan Allah itu dalam bentuk kapal. Maka saya pribadi bertanya, jangan-jangan Nabiullah
Nuh diturunkan di tanah sana. Kemudian dia mengajarkan membikin kapal lah. Kapal itu kapal. Kapal lah, lopi. Lopi itu kapal. Bahasa Konjonya lopi, Iya. bahasa Makassarnya kapal lah, bahasa Bugisnya kapal lah, bahasa Indonesianya kapal, bahasa Inggrisnya ship. Ya sama saja. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Terus yang ketiga, Bu, jadi tadi ada suku Kajang, yang Iya. kedua ada keahlian dalam membuat kapal, shipbuilding, yang ketiga ada bahasa. Bahasa Konjo. Itu mendiami kurang lebih 65% masyarakat Bulukumba. Bahasa apa, Pak? Bahasa Bahasa Konjo. 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 Konjo ini bisa dikatakan aslinya Makassar. Oh, bahasa aslinya Ah, Makassar. aslinya Makassar karena dia mempengaruhi juga bahasa Bugis, mempengaruhi Makassar. Itu adanya di Bulukumba, Bu. Makanya disebut dengan Tanah Toa. Tanah Toa itu Kajang. Tanah yang lama, Lama. Tanah Toa. Bahasa ini mendiami pegunungan yang ada di Malino. Malino juga itu kalau diartikan Malino, hadir. Lino itu hadir di bumi, Malino. Nah, gitu. Bahasa-bahasa ini teks-teks yang apa namanya, kalau kita kaji dari sisi linguistik, epistemologi, itu mengandung makna tentang kehadiran-kehadiran, kenyataan-kenyataan pembuktian dalam hidup. Iya. Itu Bulukumba. Jadi 3 karakternya Bulukumba. Kajang, pandai menciptakan, membuat kapal. Yang ketiga punya bahasa yang unik. Nah, di samping keahlian budayanya sampai sekarang masih tertata. Misalnya, bagaimana orang Kajang menampilkan dirinya dengan pakaian hitam. Malam ini saya berpakaian hitam sama Ibu Andi Itu Salena. identik dengan suku Kajang ya? Yes, Hitam itu sama ya? dengan identiknya suku Baduy, Baduy. di Jawa Barat. Nah. Yang juga sama-sama memegang prinsip-prinsip hidup yang kekeh. Yang lebih ke alam mungkin Yes. asli. Jadi saking kekehnya, saking kuatnya memegang adat, orang Kajang itu tidak mengenal namanya stratifikasi sosial, tidak mengenal namanya hierarki. Di sana nyata kehidupan yang namanya setara. Rumah nggak boleh lebih besar dari yang lain. Sama. Baik dia kepala suku Amat Toa maupun orang-orang di keluarga besar sama. Tidak pakai sendal. Dalam berjalan kaki di area yang aman itu tidak pakai sendal. Kenapa nggak pakai sendal? Karena dia takut batu-batu itu bicara. Dia takut batu-batu itu merasa sombong orang-orang yang berjalan. Itu ungkapan spiritual yang luar biasa tinggi, Bu. Makanya saya sebagai orang berasal dari sana justru menemukan makna ini ketika saya di rantau. Bukan di sana. Kenapa, Bu? Saya kembali merenungkan bahwa ini bagian dari yang perlu kami pahami, bahwa Allah itu luar biasa menganugerahkan satu komunitas, satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, Bu. Nilai-nilai universal. Makanya orang Kajang itu sangat memegang prinsip yang namanya tauhid. Berarti suku Kajang itu sudah beragama Islam? Dia sudah beragama sebelum Rasulullah ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan di abad 14 yang lalu. Orang Kajang jauh sebelum itu sudah beragama. Dia sudah mengakui satu Allah, satu Tuhan. Yang kedua, dia sangat menjunjung tinggi namanya akhlakul karimah. Itu tadi saya sampaikan tadi, bahwa itu kesetaraan, saling menyayangi. Istilahnya itu namanya talasa sikamasai-masai. Hidup penuh dengan kasih sayang. Itu kan misinya Islam. Iya. Akhlakul karimah. Yang ketiga, tebarkan kebaikan dimanapun kamu berada. Ibu bisa bayangkan, Mbak Dian bisa bayangkan, pohon nggak boleh ditebang, Bu, sebelum kita siapkan penggantinya. Menjaga alam. Bagaimana dia sangat cinta dengan alam, dengan lingkungan sampai sekarang, Bu. Allahu Akbar, ini luar biasa. Dan ini meskipun beberapa pandangan negatif terhadap mereka, terhadap orang-orang Kajang, orang-orang kami, bahwa mereka tidak berislam. Sesungguhnya Islamnya itu adalah Islam yang makrifat, Islam hakikat. Nah, persoalan-persoalan lain terkait dengan misalnya bagaimana dia sholat. Alhamdulillah sekarang sudah. Ya, jadi karena interaksi sudah semakin bagus. Alhamdulillah Kajang sudah
sebagaimana ya kita semua ini yang hadir di kota, orang Kajang di sana juga, atau Rilalang, Embaya namanya, Rilalang Embaya itu komunitas dalam, dengan Patarang Embaya komunitas di luar itu sudah Kajang luar itu sudah mengalami proses modernisasi, tapi tidak kehilangan prinsip-prinsip hidup. Jadi dalam sama hidup. seperti suku Baduy ya, Ya, Pak? Jadi ada benar. komunitas Dalam. Kajang dalam, ada komunitas Kajang luar. Jadi Ya. kalau untuk komunitas Kajang di luar itu sudah agak modern mungkin ya. Ya, Kemudian kalau yang di komunitas Kajang dalam itu mungkin agak lebih ke tradisi, sangat, tradisional ya. sangat, Oh, seperti sangat, itu. sangat. Tapi mereka memperbolehkankah orang luar misalnya datang ke, khususnya di komunitas Kajang dalam, melihat seperti itu, bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar, bisa? Boleh? Nah, bisa ini Bu Serlena bisa jawab. Tapi Silakan, tentunya setiap namanya kita kalau Iya. Saiful Bait, tuan rumah, ya ikutilah. Ada apa tradisi-tradisi ada. tertentu Iya, ya, nggak boleh. yang mungkin tidak boleh kita masuk ke dalam tuh, ada Iya, ininya harus sendiri, ada. aturan-aturan yang kita Ada, harus ikuti. bisa. Ya, silakan Ibu Andi, seperti apa? Ya, baik. Jadi prinsip hidup orang Kajang itu ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa di Kabupaten Kajang itu ada yang namanya Kajang luar dan ada yang namanya Kajang dalam. Nah, di yang Kajang luar itu yang menerima yang bersifat teknologi dan lain sebagainya. Kemudian yang Kajang dalam itu yang menutup diri. Jadi menutup diri, kemudian tidak ada listrik, kemudian tidak memakai sandal. Nah, itu salah satu ini ya, prinsip hidup mereka, bahwa kemudian pakaiannya itu hitam-hitam. Hitam-hitam. Makna dari hitam-hitam itu adalah prinsip kesederhanaan, kemudian kejujuran. Jadi itu yang mereka pegang teguh. Kemudian memegang teguh adat istiadat di kampung dalam itu. Iya. Jadi Kajang dalam itu dipimpin oleh Amatoa. Sama tua. Amma itu artinya bapak, ya, tua itu artinya yang dituakan. Dan dia dinobatkan menjadi amma tua itu bukan karena garis turunan atau apa, tetapi ada ritual yang kemudian di hutan keramat, yang di situ yang hutan keramat tua Rakna yang berkehendak, artinya dia dipilih karena memang sudah dikehendaki oleh masyarakatnya. Nah, kemudian salah satu keunikan di suku Kajang itu tidak ada yang berani untuk melanggar, ya, untuk melanggar apa yang aturan yang sudah ditetapkan oleh Amatoa. Karena misalnya nih, kalau ada yang mencuri atau apa ya Pak ya, nah itu pasti udah ada hukumannya, hukuman adat. Jadi kemudian bagaimana dia menjaga alam, ya, itu masyarakat Kajang itu memang ya seperti yang saya sampaikan Pak Ketua tadi, bahwa tidak boleh sembarang untuk menebang pohon sebelum ada penggantinya. Jadi kalau kita artikan di sini, bagaimana seorang amatoa itu menjaga alamnya dan kemudian menyampaikan ke masyarakatnya bahwa keseimbangan alam itu harus tetap terjaga dengan tidak merusak alam yang ada di sekitarnya, dan itu dipatuhi oleh masyarakatnya seperti itu. Nah, kemudian adapun kalau misalnya ditanyakan tadi oleh Mbak Dian, apakah dia menerima orang luar masuk? Dia menerima, tetapi dengan syarat kita mengikuti aturan-aturan mereka, artinya masuk ke dalam harus berpakaian yang sopan, hitam-hitam, Hitam juga, ya, harus hitam-hitam. kemudian tidak memakai sandal. Nah, dan kemudian naik ke rumahnya kita cuci kaki dulu. Iya, jelas ya, karena kan tidak pakai sandal kan, jadi kita cuci kaki dulu. Di samping tangganya itu ada apa ya, semacam kendi gitu. Ya, kemudian naik ke atas, kemudian kita ngobrol dengan amatoa, tetapi dengan syarat tidak boleh mengambil gambar. Jadi misalnya ini kita bawa HP nih, nggak boleh. kita mau videoin atau foto itu tidak boleh, dan itu memang udah dipesankan sebelum kita masuk ke kawasan
di masyarakat sana itu disebut masuk kawasan Amatoa. Di depan itu memang sudah disampaikan aturan-aturan itu. Nah, kemudian apabila yang mungkin wisatawan-wisatawan yang mau masuk tidak menggunakan itu disediakan di sana. Disediakan. Ya, disediakan sarung dan apa yang kayak dipakai Pak Mus ini nih, pas sapu. Ya, pas sapu yang pengikat kepala itu. Nah, itu yang sebelum masuk kita sudah menggunakan pakaian seperti itu. Itu aturannya ya kalau kita masuk ke ini kampung dalam. Nah, Kajang Dalam, Bu Andi, kalau misalnya di sana itu yang di masyarakat yang ada di Kajang Dalam itu, apakah mereka yang sudah tua-tua ataukah ada juga anak mudanya atau bagaimana nih? Karena kan ada campur ya. Jadi mereka memilih sendiri sesuai dengan ininya kah atau bagaimana? ini pertanyaan loh. Jadi tentu sama dengan kita yang ada di kota, Mbak Dian. Jadi ada yang tua, ada yang sedang tuanya kayak saya nih, saya boleh dikatakan tua loh. Juga. Ada yang perjaka dan remaja, ada anak-anak. Jadi kehidupan itu sebenarnya adalah alami, natural life. Jadi bagaimana kealamian ini dipelihara dengan prinsip-prinsip dasar. Saya mau tambahkan sedikit, Mbak Dian. Jadi tadi sempat disebutkan oleh Ibu Andi Selena tentang kepercayaan terhadap sosok yang kuat, sosok yang maha, sebagaimana kan namanya Turi Arakna. Itu Turi Arakna itu bahasa Konjo, bahasa Kajang. Kalau diartikan secara generik itu Tuhan yang maha kuasa. Jadi orang Kajang berprinsip bahwa yang bisa menetapkan pemimpin komunitas suku itu adalah Tuhan. Bukan dipilih secara demokratis. Enggak, tapi yang punya kelebihan khusus yang Allah titipkan kepadanya, dan dialah yang disepakati oleh komunitas tadi yang dianggap menjadi senior atau yang dituakan, yang memilih yang paling tua. Bukan dalam artian usia yang tua, tapi yang memenuhi kriteria yang telah disepakati secara turun-temurun. Amatoa tadi. Amatoa, ya gitu. Dan itu lestari until now, sampai sekarang, Bu. Nah, jadi mereka bukan karena keturunannya dulu, bukan ya? Tidak. Tapi yang namanya darah pemimpin, darah to pandrita, darah wali istilahnya ya dalam kajian tasawuf, memang itu terpilih. Ya, terpilih. Orang yang terpilih. Orang yang dipilih, orang yang ditetapkan Tuhan oleh Allah. Itu seperti itu dimanapun itu terjadi sebenarnya. Jadi di sana tidak ada istilah demokrasi bagi orang Kajang Dalam. Orang Kajang luar karena tetap kan sudah ada kepala desa, ada kepala kampung, ada anggota DPR segala macam, itu kan demokrasi. Tapi suku dalam tidak ada itu. Gitu, suku dari Kajang Dalam. Dan ini ada berapa pesan, dan banyak kalau orang Turi Arakna itu kata-katanya, ya, pesan-pesannya itu menjadi sabda, menjadi perintah yang mengikat dan bersifat mutlak bagi warga Kajang suku dalam. Itu nggak boleh dibantah. Itu norma-norma yang ada. Norma. Jadi sederhana mereka punya pesan-pesan. Yang pertama itu selalu kita ingat tentang Tuhan. Dalam bahasanya itu ya kita banyak bersikir, banyak ingat, bahasa Jawanya eling. Ya kan gitu. Yang pertama, yang kedua, mendahulukan menjaga kebersamaan, kekeluargaan dan saling memuliakan. Ini bahasa memuliakan. Jadi manusia itu tidak memilih anak, tidak memilih perempuan, laki-laki. Harkat dan martabat kemanusiaan itu luar biasa tingginya di Kajang. Makanya orang Kajang itu merasa dirinya tidak merasa dirinya tinggi, tapi dia merendah karena dia anggap semuanya tinggi. Manusia itu anugerah Tuhan yang dihadirkan di bumi yang harus kita jaga,
Ya karena tingginya ini makanya dimuliakan manusia itu. Karena memang dia terlahir dalam keadaan mulia. Yang merusak itu tadi prinsip-prinsipnya salah, keliru, dan lingkungannya keliru sehingga dia terperosot menjadi tidak mulia. Dan itu kan senapas dengan Al-Qur'an. Iya. Surah At-Tin. Iya kan? Watin wasaitun waturi sinina wa hasal baladil amin laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Bukanlah aku ciptakan engkau secara sempurna, kata Allah. Kan seperti itulah. Jadi sempurnaan inilah arti kemuliaan. Ini orang Kajang, Bu, benar-benar memegang prinsip ini. Kemudian kalau sudah punya Allah, punya Tuhan, dipercaya, kemudian bersama-sama dan saling memuliakan, ya kita harus tegas. Jangan sampai norma-norma yang baik ini disepelekan, tidak dianggap. Jadi harus tegas. Nah, siapa yang memegang ini tegas-tegasan? Amat Toa dan perangkat-perangkat keluarga yang ada menjaga ini norma-norma, ada perangkat-perangkatnya. Ibu Andi ya. Ada menteri-menterinya. Ada menteri-menterinya, ada penegakan hukum. Iya. Nah, gitu. Kemudian sabar. Jadi kesabaran, orang Kajang itu kesabar sekali, Bu. Kalau dia dia mendapatkan perlakuan tidak baik di luar dirinya, di luar kampungnya, dia tidak pernah melawan. Enggak melawan, Bu. Dia minta izin, minta pamit, pergi dia. Dia nggak mau melayani orang-orang yang iseng. Nggak mau. Dia tidak mau. Tapi ingat, dia sangat yakin Allah itu, Turekna itu punya kekuatan yang dahsyat untuk menghakimi, menghukum orang-orang ini. Jadi kalau bahasanya itu langsung dibayar kontan, nggak pakai lama. Karena dia percayakan sebenarnya pada Tuhan. Dia kembalikan ke Tuhan. Biarkan dia yang balas, karena dia punya kekuasaan, bukan saya. Iya. Tuh, itu orang Kajang. Dia sangat berpatuh dengan itu. Kemudian bertawakal tadi karena sabar, bertawakal. Nah kan yang ketiga itu sangat taat, Bu, Mbak. Taat, Tadi ya. yang taat, patuh, ya. Kemudian sungguh-sungguh. Nah ini adalah satu perwujudan komunitas yang lengkap menurut saya. Iya. Lengkap, dan seharusnya pemerintah itu mengkaji ini, value ini, mengkaji dalam artian orang Sulawesi Selatan khususnya, ya orang Bulukumba khususnya, jangan hanya dijadikan semacam entitas etnik karena ada budayanya, ada yang nampak seperti pakaian, karakteristik, tapi yang saya lebih peduli terhadap prinsip, value-nya. Karena value ini sebenarnya kalau kita pahami, inilah the fundamental value of the life. Hampir semua komunitas punya ini, Bu. Komunitas yang hebat-hebat yang pernah ada pasti punya ini. Tapi Pak Daeng, Iya. ini suku Kajang ini kan begitu hebatnya katakan ya, memfilter diri mereka dari pengaruh luar ya. Iya. Jadi mereka tuh memegang tuh adat istiadatnya sampai sekarang gitu. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang luar, khususnya untuk komunitas suku Kajang Dalam. Kemudian untuk ibarat kita kalau mungkin untuk komunikasi, untuk gadget dan segala macam mereka tidak mungkin bisa. Tapi kalau untuk ekonomi dan segala macam, apakah mereka juga berinteraksi dengan orang luar? Gini. Jadi salah satu yang saya pakai ini, Bu. Ini namanya pas sapu. Iya. Ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Kajang, di dalam suku Dayak. Diambil dari kulit-kulit kayu, diproses secara alami dengan warna-warna. Tenun. Ya ditenun secara alami. Ini tidak ada bahan dari luar, Bu. Dan luar biasa ini kualitasnya. Berminyak kayak habis dikasih lilin, padahal tidak ada lilin di sana. Itu adalah satu bentuk kemandirian, kearifan lokal. Nah terus yang kedua, suku Kajang tidak memandang dunia ini sebagai kemewahan. Jadi ketika misalnya melihat orang bermewah-mewahan dengan rumah, bangunan tinggi, mobil yang mewah, dia tidak. Dia sangat suhud dalam kehidupan. Dia hanya cukup puas dengan dekat dengan Tuhan, menjaga alam, saling mencintai sesama di antara mereka, itu sudah cukup, Bu. Makanya kita punya pesan
akhir zaman ini, saya sampaikan pesan akhir zaman, sebenarnya ini value yang sudah cukup lama didaur ulang, tapi kita mesti punya prinsip 3 hal. Tadi itu bahwa kalau kita sebagai orang Islam itu ada 3 pokok yang harus kita pegang, Bu, di hari ini dan ke depan. Pertama itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal. Pertama ini tauhid, kedua akhlakul karimah, yang keempat ini tebarkan kasih sayang. Talla si masai nakana tau kajang. Yang disampaikan oleh Mak Tua. Pesannya Mak Tua, talla si masai. Hiduplah kalian dalam penuh kasih sayang. Saling membantu, saling menolong, saling memuliakan. Ini pokok perkara 3. Agama semua mengatur ini, Bu. Tidak pernah keluar dari 3 pokok ini. Orang Kajang sudah memulai sangat jauh sebelum kita mengenal namanya teks Quran, hadis-hadis. Dia pegang prinsip ini. Artinya apa? Tidak ada yang bertentangan secara agama, tidak ada yang bertentangan secara value. Semuanya ada, universal value hadir di kota apa namanya, di suku Kajang Bulukumba. Kira-kira itu. Iya. Nah, Pak Daeng, Iya. saya tertarik nih, tadi Anda mengatakan bahwa suku Kajang itu kalau ingin menebang pohon harus ada satu pengganti, ya. gitu. Sedangkan mereka terkenal dengan pembuatan kapalnya, Iya. gitu kan. Berarti kalau untuk pembuatan kapal itu kan membutuhkan pohon yang kita katakan usianya itu tua seharusnya ya Pak. Untuk pembuatan kapal-kapal yang kata Anda bilang kapal besar dan segala macam itu dari suku Kajang. Itu gimana mereka mengatur itu semua gitu pada saat ingin membuat kapal? Apakah ada ritual-ritual tertentu, penerbangannya seperti apa? Apakah juga itu diatur gitu? Ya. Jadi kalau kapal itu sebenarnya cuma satu yang gede, Bu. Namanya lunas. Itu yang bagian bawah kapal itu. Iya. Itu saja yang besar. Iya. Yang lain-lainnya itu adalah serpian-serpian, potongan-potongan papan yang disusun-susun. Yang disusun menggunakan kulit kayu, dan antaranya itu kemudian dipukul apa namanya, dikasih pasak-pasak, nggak pakai paku, Bu. Belum ada paku waktu itu, belum ada besi. Dia semua pakai pacala, namanya pacala itu pasak. Dan itu menggunakan alami semua. Jadi Bulukumba itu, Bu, bukan cuma Kajang kan. Ada namanya Kindang. Kindang ini adalah kecamatan yang berada pas di bawah Gunung Bawah Karaeng. Dia berbatasan dengan Bantaeng, berbatasan Jeneponto, berbatasan dengan Goa. Di sisi timur berbatasan dengan Sinjai. Itu gunung. Zaman dulu itu gunung dan banyak pohon. Kemudian di Bulukumba ini tempatnya Ibu Bisra. Iya. Ini agak tandus. Daerah yang sangat tandus. Kenapa? Jadi kalau Ibu membayangkan karang itu kan ada di bawah laut. Iya. 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 Tapi di tempatnya Ibu Misra di Kabupaten Maros dan Pangkep itu karang ada di atas daratan. Ada anomali yang masih misteri until now sampai sekarang, Bu. Berarti dulu mungkin daerah itu di lautan ya. Di sini kita mesti merenung dan bertanya, ada apa, kenapa Tuhan menaikkan karang-karang ini ke atas daratan? Iya. Sampai-sampai masyarakat Ara itu bercocok tanam di antara karang-karang. Tidak subur seperti di kampung saya di Gatareng, karena saya memang ada di bawah gunung dan ranu dan itu hamparan sawah yang sangat luas. Salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan itu di kampung saya, Gatarang dan Kindang. Di kampung saya itu dataran luas. Itu padi menguning di sana sekarang ini. Jadi pasti kayu-kayu itu yang dipilih kayu-kayu yang bagus, karena kan harus berdaya tahan lama. Nah terus yang kedua, orang Kajang itu sudah terbiasa juga dengan merantau. Jadi banyak saudara-saudaranya misalnya di Balikpapan, ya kan, yang kesana kemari. Jadi kayu-kayu yang ada di sana yang bagus-bagus juga kadang-kadang dibawa ke mana, ke Kajang, ya kan, melalui laut kan ditarik dulu tuh kayu loging kayak kita di sini ditarik. Di sinilah dibangunlah di Bontotiro, di ada tempat pembuatan kapal. Tapi itu juga semua ini tidak ada istilahnya seperti kalau industri ya. Industri itu kan masif, Bu, ya. Iya.
Semakin banyak peminat, semakin banyak supply demand, semakin banyak permintaan, semakin banyak pohon yang tebang kan. Iya, benar. Bagi orang Kajang, orang Bugis, orang ada di sana itu tidak seperti itu. Karena kapal ini dia menggunakan kalender ya, menggunakan Ada, ya. waktu, menggunakan waktu khusus. Jadi penuh dengan kegiatan-kegiatan spiritual, tidak sembarangan. Memulainya bangun kapan sampai dia turun kapan, itu semuanya berdasarkan kalender. Jadi tidak masif artinya tidak akan merusak lingkungan secara total gitu kan. Misalnya banyak pohon yang ditebang. Bayangkan kalau hutan di Kalimantan ini di pohon ditebang yang kemarin yang kemudian dijadikan kapal, Bu. Luar biasa banyaknya kapal Indonesia nih. Ya kan? Tapi kan tidak seperti itu. Kami di Bulukumba sangat ramah dengan lingkungan. Dan alhamdulillah sampai sekarang cuma ada sedikit ya yang dijadikan pohon karet ya. Iya. Nah, di sana juga ada perkebunan karet zaman Belanda. Nah, itu mungkin zaman dulu juga Bantuan banyak pohon di dari situ. London. Itu London, Sumatera, Indonesia penghasil karet. Karet, Namanya Palangisang. Palangisang, iya. Ya, Palangisang. Nah, itu jadi banyak uniknya Bulukumba ini. 200 km dari Makassar ke arah selatan. Harus ibu melewati Goa, melewati Takalar, melewati Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba kota, baru sampai ke Bulukumba Timur, tempatnya Ibu Andi Nusralena, keluarga besarnya di sana. Ya. Iya, berarti luar biasa seharusnya ya Pak ya. Ini apa? Suku Kajang di sana, kemudian ada beberapa daerah yang tadi juga unik, khususnya di Ara tadi ya, Bu Bu Andi. Nah, Bu Andi, kalau melihat dari ini tadi ya, kita kan menelusuri jejak budaya dan prinsip hidup orang Kajang gitu ya. Berarti kan orang di Bulukumba sendiri tuh bangga sebenarnya kita punya yang namanya orang Kajang ini yang kita katakan yang masih menjunjung tinggi tradisi di sana. Apakah mereka-mereka yang berada di luar dari orang-orang Kajang sendiri juga punya tradisi-tradisi berbeda? Apakah juga sama atau setiap daerah itu punya tradisi sendiri? Khususnya di Ara tadi ya, karena di Ara tadi kan katanya daerahnya aja unik gitu kan? Iya, terus gimana gitu nih? Iya, jadi kalau untuk di Desa Ara, dia juga punya tradisi yang tetap dijaga turun-temurun sampai ke anak cucu. Jadi ini orangnya beda lagi ya Pak ya, antara orang Kajang dengan suku Ara ini beda ya? Desa Kajang luar. Dia ya masuk Kajang luar dia. Jadi sebenarnya dia masuk di Bulukumba Timur. Jadi di Bulukumba itu ada Bulukumba Timur, Bulukumba Barat. Kalau saya Bulukumba Timur, Bapak Mus itu Bulukumba Barat ya. Yang itu tadi yang lingkungannya subur karena dia di bawah di lereng gunung gitu ya. Nah, kalau yang di Desa Ara, Kajang apa semua itu memang terutama di Ara ya, yang tadi yang tandus itu. Itu yang untuk bercocok tanam aja itu sulit ya. Jadi mereka itu untuk kesehariannya itu tadi kalau bapak-bapaknya itu membuat perahu dinamakan pajamalopi. Pajamalopi itu pekerja. Ya. Lopi itu kapal. Insinyurnya kapal. itu tadi yang disebutkan insinyurnya kapal. Itu enggak sekolah, Bu. Enggak sekolah. Turun temurun. Nah, kemudian ibu-ibunya itu tadi yang kita katakan bahwa pada saat suaminya ada yang berlayar, kemudian ada yang jamalopi tadi, maka ibu-ibunya itulah tadi yang penuh dengan kesabaran tinggal di rumah. Perempuan mau di desa di Kajang atau di Ara, Kajang luar, Kajang dalam itu adalah perempuan yang mandiri. Suami bekerja, dia pun bekerja dengan menenun. Ya, ya kalau di Kajang itu dia menenun kain yang dinamakan tope leleng, itu sarung hitam. Itu proses pembuatannya 3 sampai 4 bulan. Ya, untuk menghasilkan satu sarung. Jadi filosofi sarung atau tope leleng itu adalah lahir dari
kesabaran perempuan atau wanita-wanita Kajang Itu yang menenun. merupakan salah satu ini ya, dari segi budaya tenun sendiri itu Iya, pasti iya. lumayan mahal harganya tenun Ya, karena makanya kami ya salah satu upaya kami untuk ya mengangkat lah ya Angkat ya, tingkat iya. perekonomian di sana itu adalah kami ke sana membeli kain. Ya, kain yang dari Kajang itu yang namanya tenunan alam pasti mahal ya. Mahal, Ya, tetapi iya. caranya kami kalau misalnya orang kok mahal sekali gitu ya. Jadi caranya kami ya itu kami sampaikan bahwa jangan lihat dari sarungnya, tetapi lihat dari kesabaran wanita-wanita Kajan yang menenun kain ini. Itu sama dengan di Ara. Kalau di Ara itu mereka menyulam. Menyulam. Ya, kalau di Ara itu mereka menyulam dan hasil sulaman perempuan-perempuan dari desa Ara itu sudah sudah sampai ke tingkat nasional juga, gitu seperti itu. Jadi di tengah-tengah tandusnya Iya. daerah mereka tidak langsung gitu ya, tidak Menyerah. menyerah, tetapi menggunakan apa yang keahlian dia. Jadi sambil menunggu suami pulang, dia menjahit, menyulam. Kemudian kalau yang di Kajang itu dia menenun yang tope leleng tadi. Kemudian satu lagi yang saya lupa tadi sebutkan di Desa Bira. Kalau di Ara itu pembuat kapalnya, Iya. kemudian di Desa Bira itu nakodanya. Jadi kalau di mobil itu sopir ya. Sopir, iya. Nah, kalau di kapal nakodanya itu di Mereka yang ada di Bira. Desa Bira. Iya, di Desa Bira. Nah, kalau di Desa Bira itu terkenal dengan bedak dingin ya, bedak dingin untuk wanita-wanita yang di sana itu pada saat suaminya berangkat berlayar di samping tidak jauh-jauh juga sih, malah mereka juga nenun juga, ada tenunan bira juga. Itu ada bedak dingin yang digunakan oleh gadis-gadis mau di Desa Ara, Desa Bir atau di Kajang itu rata-rata kalau misalnya kalau kita ya luluran lah gitu ya, untuk perawatan badan itu menggunakan bedak dingin. Oh, jadi sudah Iya. memproduksi Iya. untuk kecantikan ya. Iya. Produk Dan kecantikan memang sendiri. rata-rata putih-putih gadis-gadis Bira itu. Cantik-cantik karena itu setiap hari menggunakan bedak dingin itu. Dan bukan cuma untuk kecantikan tetapi juga untuk misalnya kalau anak lagi demam atau panas, maka dibalurin dengan bedak itu diyakini bisa menurunkan demam anak tersebut. Itu. Jadi yang saya garis bawahi di sini bahwa perempuan-perempuan desa Kajang, Ara itu adalah Juga perempuan berkarya yang, ya. mandiri Mandiri juga. dan sabar. Bayangkan untuk menenun sahelai sarung itu bisa berbulan-bulan 3 sampai 4 bulan. Nah, kemudian untuk perawatannya ya itu memang secara alami ya. Jadi untuk mengkilatkan kain sarungnya itu kan mengkilat. Iya. Dia tidak menggunakan lilin atau apa gitu, tetapi menggunakan yang dari laut yang namanya bilalu. Itu yang digosokkan ke kain. Kalau udah mulai pudar cahayanya yang mengkilatnya itu udah mulai pudar, kemudian digosok lagi dengan bilalu. Bilalu itu semacam kerang yang kayak totol-totol yang biasa ada di tepi laut. Nah, itu digunakan untuk mengkilatkan lagi. Mengkilatkan, Iya. ya. Jadi tidak menggunakan Kimia. iya bahan Tidak. kimia, Iya. semuanya semua dari alam. Makanya mereka tuh benar-benar menjaga alamnya. Kemudian ada keyakinan di masyarakat di Bulukumba itu khususnya di Kajang maupun di Ara bahwa kalau kita jahat dengan alam, Iya. maka akan kembali ke kita. Makanya mereka takut untuk melakukan itu. Takut karma. Kalau mungkin di Bali ya, kalau di Bali mungkin takut karma. Iya. Kalau di situ ya nanti apa ya bahasa ininya tuh apa ya bahasa lupa saya. Apa tuh? Takut kena balaknya gitu. Iya, karma. Iya, basung. Ya, Basung. nanti mah basung. Jadi kita harus menjaga tata krama, kemudian perilaku kita, menjaga alam
jangan sampai kita kena bala gitu. Basung bahasa di sana. Itu. Em, Ibu Andi, ini walaupun masyarakat di sana itu memegang teguh adat istiadat kemudian segala macam, tapi anak-anak mudanya gitu kalau misalnya untuk kayak apa untuk ke daerah lain sekolah atau apa di ini ya di Bisa, iya. bisa ya. Mereka bahkan eh, anak-anak mudanya itu setelah tamat SMA Ah, keluar oh, untuk melanjutkan studinya. mm-mm, Ya ke Makassar, bahkan ke Jawa, bahkan ada yang sampai keluar. mhm. Kalau untuk di desa saya sendiri itu alhamdulillah eh, sampai ke S3-nya udah. Ya profesor bahkan ada. Ada ya. Iya. Tapi ada yang kembali nggak ke Ada daerah? yang kembali dan ada yang menetap di mana dia menempuh pendidikan. Ya, seperti itu. Tapi memang adat istiadat tetap terbawa ya. Tetap, Tetap iya. walaupun dimanapun tinggal dimanapun, walaupun tidak tinggal di Bulukumba, tapi tetap adat Adat itu istiadat tetap tetap kita ya. jaga, iya. Tetap Karena dijaga. itu ya semacam apa ya? Sudah turun temurun diajarin kita, kamu kalau begini nanti bakal begini, jadi jangan, gitu. Jangan seperti ini, gitu. Iya. Tapi yang tapi yang pasti salah satu khas dari masyarakat Bulukumba itu menggunakan pakaian hitam-hitam ya. Suku Kajang. Suku Kajang. Iya. Setiap ada acara pasti menggunakan Iya. itu. Jadi setiap hari itu pakai baju hitam-hitam semua Kalau atau? yang di kawasan iya, Iya. Oh, dia tetap menggunakan pakaian pakaian hitam. hitam-hitam. Kalau untuk suku Kajang yang di Luar luarnya tidak. ya. Sama seperti kita gitu. Makanya kalau mau masuk ke dalam ya ganti dulu. Ganti dulu gitu ya. Tapi pun kalau misalnya untuk suku Kajang luar kalau ada kegiatan tertentu tentang adat istiadat tapi pasti menggunakan hitam-hitam ya. Iya. Kemarin Semuanya. hari ulang tahun Kabupaten Bulukumba, Mm-mm. Bupati mewajibkan untuk menggunakan Gunakan pakaian adat Kajangnya itu hitam-hitam. ya Jadi dengan atributnya ya kayak Iya. seperti Pak Daeng ya, Pak Daeng ya. Ini apa namanya Topi? Ini Pas namanya sapu. pas sapu. Pasapu. Nah, Pas jadi sapu. kalau ibu pernah lihat Pangeran Mardan, Raja Mardan Mempawah, Iya. Mantubillah, Pak Mentubila itu ya. menggunakan pakaian seperti ini, pas sapu, tapi itu dari goa warna merah. Oh gitu. Jadi kenapa kami kemarin pada saat pelantikan menggunakan hitam? Mm-mm. Karena gini, kalau kami di sini kan sudah terbiasa dengan KKSS, Mm-mm. ya. Mm-mm. Kemudian selamat datang Daeng Said. nih, suku Sila asli sila Kajang. masuk. Ini asli Kajang ini, jadi Asli dia akan Kajang. bicara lebih banyak tentang budaya dan prinsip. Kalau kami ini kan anak muda yang merantau. Ya. Kami menggunakan ini kenapa? Mm-mm. Karena kami punya karakter Bulukumba itu. Yang saya katakan tadi, Kajang ini khas. Nggak dimiliki sama kabupaten lain kayak Bone nggak punya. Iya. Toraja punya sendiri, Toraja punya Iya. karakter sendiri. Kalau Toraja ya dengan rumah adatnya, kemudian pakaian khas, kemudian daerah lainnya itu udah nggak ada, campur baur, Bugis, Makassar baur, biasanya tuh pakai songkok pamiring, ya kan. Nah kalau kami ini Kajang nggak punya, yang lain nggak punya, saya bilang. Jadi kalau kita nggak punya yang ini, kenapa kita nggak angkat? Alhamdulillah, ternyata memang semangat itu sudah bangkit juga di kampung kami, Bu. Nah kami sudah meminta kepada kawan-kawan semua, kepada orang tua. Beliau ini yang mengajari saya menggunakan ini. Oh. Pas sapu, karena ini kan kayak kain jilbab segi empat itu dibagi dua jadi segitiga, kemudian diikat di kepala. Pas sapu. Jadi kita bawa ini. Jadi ada yang menarik sebenarnya dari hitam ini. Hitam itu kesederhanaan. Adalah simbol kelahiran manusia yang setara. Jadi memang nggak bisa manusia itu memilih untuk lahir di mana, Bu. Iya. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya lahir di suku Bugis, jadi orang Bugis lah dia. Lahir di Jawa, jadi Jawa lah dia. Nggak pernah bisa memilih untuk lahir di mana, kan gitu. Nah kami menghargai itu kesetaraan. Baik. Nah, dan itu ada, masih terjamin di sana, masih terawat dengan baik. Sementara di daerah lain itu ada pengaruh-pengaruh juga yang sudah masuk ke budaya kami di Bugis itu kan. Misalnya tentang
hierarki, istilahnya itu ada level ini kan, ada perbedaan-perbedaan antara ini darah ini darah ini darah ini. Kami juga tahu itu, kami juga berasal dari darah yang seperti itu ya, kayak Andi Misra, saya juga, beliau juga, semuanya ini kalau dihitung-hitung ini para bangsawan yang merantau, Bu. Darah biru yang ada di rantauan kan. Iya. Tapi bukan itu yang kami bawa, bukan itu yang kami bawa, bukan itu yang kami tonjolkan dalam setiap interaksi dengan saudara-saudara kita. Yang ada adalah bahwa kita membawa value talasa sikama masing-masing. Ya. Hidup penuh kasih sayang kepada sesama. Tanpa pernah melihat kau dari mana, agamamu apa, sukumu apa. Kita sama-sama orang yang terlahir karena takdir, bukan karena keinginan. Baik, sayang sekali nih Pak Daeng, Ibu Ani dan Pak Saen. Pak Saen di akhir-akhir acara kita datang pula ya, tapi nggak masalah. Pak Saen, mungkin terakhir nih Pak Saen, harapannya kepada orang Kajang ya Pak, seperti apa nih Pak harapannya Pak? Harapannya itu selagi di kampung itu pesan orang tua sangat kuat kita jaga itu. Saya bilang apabila kamu merantau jangan mempermalukan orang dan jaga malumu. Itu yang kita pegang. Kalau itu ditanamkan di hati kita bahwa kita bisa akan selamat dimanapun tinggal. Itu artinya jangan kita mempermalukan orang. Kita juga jangan sampai kita malu di kampung orang. Nah itu intinya. Cuma kalau orang Kajang nih yang aslinya sebenarnya kan di dalam kawasan. Itu ada jadi kalau kita mau modern kita keluar. Karena di situ ada pesan tuh. Tadi sudah disebutkan beliau bahwa ada 2 warna di sana. Hitam itu adalah malam. Putih itu siang. Itu yang mereka pegang. Makanya pakaian hitam itu mereka bikin sendiri, pakai bajunya. Sarung, baju, pasapu. Mereka bikin sendiri. Dan itu warnanya dari daun-daun kayu. Makanya sampai sekarang itu terjaga. Hutannya dijaga. Bahkan ikan udang di sungai itu nggak boleh kita ambil sembarangan. Terus ada lagi, kita nggak boleh bikin sumur di dalam kawasan itu. Sumur nggak boleh. Ngambil dari sungai ya. Memang ada sungainya kita. Sungai kita ambil untuk mandi, untuk nyuci, untuk minum. Itu beda-beda. Jadi memang betul-betul dijaga keasliannya sampai sekarang ini. Itu yang kita bawa sampai sekarang ini tuh Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang di Tanah Toa. Tanah Toa itu tanah yang tertua di dunia ini. Itu di Indonesia letaknya. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Desa Tanah Toa. Dan desa Tanah Toa itu ada namanya Positana. Pusatnya tanah, artinya kita ini pusat. Makanya sampai sekarang masih terjaga. Nah, kalau kita mau tinggal di dalam kawasan, kita boleh tinggal di sana, siapapun boleh ikut aturan di situ. Kalau kita mau modern, kita keluar. Nah, makanya di sana itu tidak ada mana yang banyak tanahnya, yang mana tidak, sama semua. Itulah sampai sekarang kita jaga. Bahkan saya lihat ini bupati yang sekarang nih ada hari-hari apa mereka seluruh pegawai itu pakai hitam-hitam. Nah, jadi kalau ada turis masuk ke sana mereka ganti baju, harus ganti. Dan semuanya dilepas kakinya, sendalnya, sepatunya harus dilepas. Terus HP di dalam nggak bisa. Itu masih dijaga sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena Amatoa yang sekarang ini di sana itu ada sepupu 3 kali. Jadi Daen Sein ini adalah amat tua yang di luar. Amat tua di dalam ada di sana. Amat tua Patarang Embaya. Petar Embaya. Embaya itu adalah negeri yang di luar. Itu adalah kami punya orang tua di sini. Beliau adalah penasehat KMB.
Menasihatikan. Karena beliau yang masih memegang teguh tadi nilai-nilai dan mengajarkan kepada kami tentang apa yang harus kita jaga, Iya. gimana kita berinteraksi dengan seluruh komponen suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, saling hargai, saling menghormati, saling jaga. Tadi rasa malu, jangan sampai kita malu dan mempermalukan orang. Insya Allah lah orang Bulukumba itu tidak akan berkata-kata yang tidak baik. Mbak Dian, kami sangat menjaga itu. Terus ada satu Bu. Iya. Kalau Ibu ke Malaysia bahwa di sana tuh ada kampung Kajang. Ada di sana Bu. Oh, ada. Pak. Iya, ada kampung Kajang. Terus ada juga kampung Bugis di sana itu. Ya. Iya. Jadi kayak Baik. Kita ingin bicara banyak Pak, tapi sayang sekali waktunya sudah berada di penghujung acara. Mungkin terakhir saya kepada Pak Daeng, harapannya Pak Daeng, khususnya untuk para warga Bulukumba yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ataupun dimanapun yang, karena acara Pro 1 ini didengar di 14 kabupaten kota Kalimantan Barat. Silakan Pak. Oke. Saya pribadi berharap bahwa konsep hidup tanlah saksi masing-masing, hidup penuh kasih sayang, saling menghormati, saling memuliakan, itu dipegang teguh. Jangan sampai ada saudara kami ataupun di luar orang Kajang, orang Bulukumba yang kelaparan, tidak punya apa-apa. Iya. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti karena kita tidak ada hubungan atau tidak ada informasi yang sampai ke kami, itu tidak tertolong, tidak terawat, tidak terberdaya dengan baik. Oleh karena itu saya berharap komunitas ini tumbuh dan menjadi komunitas yang bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat Kalimantan Barat, kepada saudara-saudara yang lain, tanpa memilihat itu apakah suku Dayak, suku Melayu, suku Cina, suku Jawa, Madura, semuanya kami anggap saudara dan kami muliakan semuanya. Dan kami berharap bahwa keberadaan kami meskipun kecil, tidak banyak, itu diterima dengan seperti sebagaimana mereka menerima saudaranya. Itu saja. Kalau kita sudah tunduk dengan kekeluargaan, kebersamaan, saya muliakan, saya yakin dan percaya bahwa Indonesia ini akan utuh selamanya, akan lestari selamanya, sebagaimana Mbak Dian punya nama Dian Lestari, gitu kan? Jadi kita akan hidup penuh dengan kedamaian ke depan, Mbak ya. Dan tentu kami dari KMB Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas waktunya, mohon maaf karena menyita waktunya Mbak Dian sebenarnya ini kan. Ya itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Daeng, kemudian Pak Saen dan Ibu Andi sudah hadir ya di acara Ngobrol bareng komunitas. Kita tadi berbicara banyak sekali sampai waktunya kurang sepertinya ya. Menelusuri jejak budaya dan prinsip hidup orang Kajang. Kami akhiri acara Ngobras di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi